Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Sintasari. Saya dari Perbankan Syariah 6E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi pertama itu tentang akuntansi untuk ITISNA dan PSAK Syariah nomor 104. Akad ITISNA secara etimologi merupakan masdar dari itisna asy syar'i, yang artinya meminta membuatkan sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan pesanannya. Sedangkan secara terminologi, itisna transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakan objek transaksinya. Transaksi adalah barang yang harus dilakukan dan pekerjaan pembuatan barang pesanan tersebut. ITISNA menurut PSAK nomor 104 yaitu akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu, yang antara pemesanan atau pembeli, mutasni, dan pembuatan atau penjual syani. Adapun rukun transaksi dalam ITISNA, yang pertama itu pembeli atau pesanan, yang kedua penjual atau pembuat, yang ketiga barang atau jasa yang dipesan, yang keempat yaitu ijab qabul. Adapun syarat-syarat ITISNA, yang pertama pihak yang berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho atau kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, apabila isi akad yang disyaratkan sani hanya bekerja dan bukan pesanan, maka akad ini bukan lagi ITISNA tetapi berubah menjadi akad ijarah. Yang keempat, pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang tersebut. Yang kelima, masnu atau barang objek pesanan memiliki karakteristik yang jelas seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Yang keenam, barang pesanan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara atau menimbulkan kemudaratan atau maksiat dan kejelekannya. Yang selanjutnya ada karakteristik dari ITISNA. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 6 DSN MUI nomor 5 tahun 2000 tentang jual beli ITISNA, Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan jual beli ITISNA. Yang pertama itu A. Ketentuan tentang pembayaran. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, ataupun manfaatnya. Yang kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Yang B. Ketentuan tentang barang. Yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan di kemudian. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli atau mutasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Yang ketujuh, tidak terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Pesanan memiliki hak khiyar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Yang selanjutnya yaitu perlakuan ITISNA sesuai PSAK nomor 104. Akuntansi penjual.
Satu, penyatu dan segmentasi akad. Bila suatu akad itisna mencakup sejumlah aset, maka pengakuan dari setiap aset diberlakukan sesuai aset sebagai suatu akad yang terpisah. Jika proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset. Yang kedua, setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah, di mana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut. Yang selanjutnya, biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasikan. Yang selanjutnya, pendapatan itisna. Pendapatan itisna dapat diakui menggunakan persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembelinya. Yang selanjutnya yaitu akuntansi pembeli. Pembeli adalah mengakui aset itisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih dalam penjual sekaligus mengakui hutang itisna sebagai penjual. Aset itisna yang diperoleh melalui transaksi itisna adalah dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun yang diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad itisna tangguh dan biaya perolehannya tunai diakui sebagai beban itisna tangguhan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu tentang akuntansi untuk zakat dan infak atau sedekah dengan PSAK Syariah nomor 109. Zakat adalah harta yang wajib diperoleh oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, infak. Infak yaitu mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud atas nikmat yang telah diberikan. Yang selanjutnya, sedekah. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Selanjutnya, adapun manfaat dari zakat dan infak. Yang pertama itu sarana pembersih jiwa, yang kedua realisasi kepedulian sosial, yang ketiga sarana untuk meraih pertolongan sosial, yang keempat ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, salah satu aksiomatika dalam Islam. Selanjutnya, adapun hikmah zakat, infak, dan sedekah. Hikmah zakat, infak, dan sedekah adalah memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dengki dari diri orang-orang di sekitar yang berkehidupan cukup ataupun mewah. Selanjutnya itu ada akuntansi zakat, infak, sedekah berdasarkan PSAK nomor 109. PSAK nomor 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi, zakat, infak, sedekah. PSAK ini berlaku untuk akmil, yakni suatu organisasi atau entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan